Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin memperkenalkan diri, nama saya M. Ahnaf Ministro Pratama dengan NPM 211-41053. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan judul Pembangunan Hukum dengan pendekatan teori hukum inklusif pada negara hukum Pancasila. Materi yang akan dibahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Hasil dan pembahasan, dan 3. Penutup. Bab 1. Pendahuluan. Pembangunan hukum di Indonesia sampai saat ini masih menjadi diskursus yang sangat hangat di kalangan ahli hukum. Pada zaman Orde Lama, pembangunan hukum mulai dituangkan secara garis besar dalam pembangunan semesta berencana. Namun isinya sangat kental dengan nuansa politik ketimbang nuansa hukumnya. Setelah rezim Orde Lama digantikan dengan rezim Orde Baru, dimulai era baru pembangunan hukum dengan paradigma hukum adalah sebagai alat rekayasa masyarakat yang dikenal dengan istilah hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. Pembangunan hukum dalam pembangunan nasional jangka panjang ketiga, 1995 hingga 2020, di mana pembangunan hukum telah dirumuskan dalam suatu kerangka pembangunan hukum nasional, harus terhenti dan GBHN yang disusun pada zaman Orde Baru tidak lagi berfungsi seperti sebelumnya. Saat ini, program pembangunan hukum terbagi menjadi 9 program, yaitu perencanaan hukum, yang kedua pembinaan dan pengembangan hukum dan HAM, yang ketiga adalah pembentukan hukum, keempat adalah kesadaran hukum dan hak asasi manusia, yang kelima pelayanan dan bantuan hukum, yang keenam adalah penegakan hukum dan hak asasi manusia, ketujuh adalah pembinaan peradilan, kedelapan adalah pembinaan aparatur dan profesi hukum, 9 adalah pembinaan sarana dan prasarana hukum. Pembangunan hukum nasional secara implisit saat ini di Indonesia terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah modernisasi yang dikemas dalam proses legalisi yang teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek sosiokultural yang mendukung arah perubahan tersebut. Kecenderungan sistem otonomi yang jadi lebih diperluas, sehingga dapat menjadi bentuk federalisme, kecenderungan sistem multipartai yang berdampak terhadap sistem kabinet presidensial yang selama ini dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, kecenderungan pemisahan secara tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berpengaruh terhadap lawmaking process atau LMP dan law enforcement process atau LEP. 2. Hasil dan pembahasan. A. Negara hukum dan negara hukum Pancasila. Ide negara hukum selain terkait dengan konsep Rechtsstaat dan the rule of law juga berkaitan dengan konsep nomokrasi yang berasal dari perkataan nomos dan kratos. Nomos berarti norma, sedangkan kratos berarti kekuasaan. Dalam perkembangan perumusan yuridis tentang gagasan konstitusional dicapai pada abad ke-19 pada permulaan abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya istilah Rechtsstaat oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat, kontinental, dan istilah rule of law oleh kalangan ahli hukum Anglo-Saxon. Menurut Julius Stahl, sebagai pelopor negara hukum dari sistem hukum Eropa kontinental, mengatakan bahwa negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan menurut A.V. Dickey, sebagai pelopor negara hukum dari sistem hukum Anglo-Saxon, menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu 1. Supremasi hukum dalam arti tidak boleh ada kewenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum. Yang kedua, kedudukannya sama di depan hukum baik bagi negara rakyat biasa maupun pejabat. 3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan peradilan. Lalu kedua,
yaitu negara hukum material yang lebih mutakhir mencakup pada pengertian keadilan di dalamnya. Keempat prinsip Red State yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip Rule of Law yang dikembangkan oleh A.F. Dickey yang menandai ciri-ciri negara hukum modern sekarang ini. Selengkapnya, prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negara hukum menurut The International Commission of Justice itu adalah negara harus tunduk pada hukum. Yang kedua, pemerintah menghormati hak-hak individu. Yang ketiga, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas nama hukum. Hal yang dimaksud dengan prinsip asas legalitas atau Wetmatigheid van Beste. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka segala macam aparat pemerintah tidak memiliki kewenangan yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar tertulis hanya memuat dan mengatur hal-hal yang prinsip dan garis-garis besar saja. Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, menuntut semua pelaku, pendukung, dan penyelenggara negara. Para pemimpin pemerintahan wajib menjalankan negara ini sesuai dengan hukum yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan berdasar Undang-Undang Dasar 1945 sebagai negara hukum. Konsep negara hukum Pancasila yang dianut dan diterapkan di Indonesia tidak murni mengadopsi konsep negara hukum abstrak di negara-negara yang menganut sistem hukum civil law, maupun konsep rule of law di negara-negara yang menganut civil maupun konsep rule of law di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, melainkan menganut dan menerapkan konsep negara hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan jiwa bangsa Indonesia, yakni konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila yaitu konsep negara hukum di mana satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yaitu ditopang 3 pilar pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan asas legalitas dalam arti formal maupun material. Patmo Wahjono mengemukakan pemikirannya tentang negara hukum Indonesia berkaitan dengan pengaruh konsep Red State sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, dengan rumusan Red State diantara kurang dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya. Disesuaikan dengan keadaan Indonesia, digunakan dengan ukuran pandangan hidup maupun pandangan bernegara kita. Oemar Senoaji mengemukakan bahwa negara hukum Pancasila memiliki ciri-ciri khas Indonesia dengan menggunakan Pancasila sebagai dasar pokok dan sumber hukum. Ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama yang mempunyai konotasi positif bahwa tiada tempat bagi ateisme dan anti-agama. Konsep negara hukum berkembang Indonesia mempunyai ciri-ciri: satu, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, Pancasila menjiwai setiap peraturan hukum dan pelaksanaannya. Yang ketiga, kekeluargaan merupakan titik tolak negara hukum Indonesia. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi kekuatan manapun. Yang kelima, partisipasi warga secara luas. Negara hukum Pancasila adalah suatu negara hukum yang bercirikan atau berlandaskan pada nilai-nilai serta berlandaskan pada identitas dan karakteristik yang terdapat pada Pancasila. Sodiman Kartohadiprodjo mengemukakan pemikirannya dalam Simopsium Indonesia Negara Hukum, bahwa negara hukum Pancasila bercirikan unsur-unsur, yaitu jiwa kekeluargaan, musyawarah mufakat berlandaskan hukum adat, melindungi rakyat dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, mengutamakan tugas dan tanggung jawab bagi lembaga-lembaga negara, dan mengutamakan kekuasaan.
Philip M. Hudson merumuskan perkembangan hukum negara hukum Pancasila sebagai berikut. 1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan. 2. Hubungan fungsional dan profesional antara kekuasaan-kekuasaan negara. 3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir. Dan keempat, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Patmo Wahjono menjelaskan bahwa konsep negara hukum Pancasila mengandung 5 unsur, yaitu 1. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang berarti kita menghendaki satu sistem hukum nasional yang dibangun atas dasar wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, dan wawasan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah, menetapkan undang-undang dasar yang melandasi segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden. Yang ketiga, pemerintah berdasarkan sistem konstitusi, yaitu suatu sistem tertentu yang pasti dan yang jelas di mana hukum yang hendak ditegakkan oleh negara dan membatasi kekuasaan penguasa atau pemerintah agar pelaksanaannya teratur dan tidak simpang siur, harus merupakan suatu tertib dan kesatuan tujuan. Yang keempat, semua warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tiada kecualinya. Yang terakhir, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Bernard Arif Siddhartha mengemukakan unsur-unsur negara hukum Pancasila sebagai berikut. 1. Adanya supremasi hukum. 2. Adanya pemerintahan berdasarkan hukum. 3. Demokrasi. 4. Kekuasaan kehakiman yang bebas. 5. Adanya sarana kontrol hukum bagi tindakan-tindakan pemerintahan. Kelima, hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadaan sosial warga. Yang keenam, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dan yang ketujuh, berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pendapat para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia sebagai negara hukum tidak mengikuti secara penuh konsep negara hukum Rechtsstaat maupun negara hukum rule of law, melainkan bangsa Indonesia memiliki konsep negara hukum sendiri, yaitu negara hukum Pancasila. Pembangunan hukum. Teori hukum inklusif adalah teori yang baru dipopulerkan, diwacanakan pada saat wawancara berbeda buku sekaligus ulang tahun dari Profesor Jawahari Tontowi, SH, PhD, pada tanggal 13 Desember 2016 di Yogyakarta. Teori ini terinspirasi dengan kondisi ketidakpuasan terhadap berbagai teori yang telah ada sebelumnya, tetapi belum mampu memberikan solusi dalam pembangunan hukum yang dapat membawa perubahan pada masyarakat. Menurut Jawahir Tontowi, teori hukum inklusif ini didasarkan pada landasan berpikir secara ontologis, epistemologis, maupun secara aksiologis, dengan menggunakan 5 asumsi dasar yang terdiri dari nonlinear, tradisi kebebasan akademik, keberagaman, sistem hukum nasional tidak otonom, dan ideologi berpihakan pada kelompok masyarakat yang rentan. Negara hukum Pancasila dalam pembangunan hukumnya menempatkan hukum tidak murni berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh ilmu non-hukum lainnya seperti agama, adat istiadat, dan hukum internasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, satu di antara produk hukum di Indonesia yang menerima pengaruh ilmu non-politik, yaitu agama dan adat menjadi hukum. Negara hukum Pancasila dalam pembangunan hukumnya menempatkan hukum tidak murni berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh ilmu non-hukum lainnya, seperti agama, adat istiadat, dan hukum internasional. Kebebasan berpikir dalam negara hukum Pancasila dapat ditemukan pada Pancasila itu sendiri, dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, Pancasila sebagai landasan ideal negara Indonesia. Kemerdekaan mengupakan pendapat sesuai dengan pengalaman Pancasila. Sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan.
3. Penutup. Kesimpulan, Pancasila sebagai negara sumber hukum menghendaki pembangunan hukum pada bagian pembentukan hukum nasional harus dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pembentukan hukum di Indonesia menghendaki jiwa Pancasila harus ada yang antara lain yaitu A. Menempatkan hukum tidak linear atau menerima pengaruh non-hukum seperti hukum adat, politik, dan agama. Yang B. Mengakui tradisi kebebasan akademik dan keberagaman. Yang C. Menempatkan hukum nasional tidak otonom dalam pergaulan internasional. Dan yang D. Pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep keagamaan. Dan yang terakhir, E. Penghargaan affirmative action nation untuk masyarakat marginal ideologi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Pada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.